Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas limpahan hidayah rahmatnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa Allah mudahkan dalam urusan-urusan kita, terutama dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 75 ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Kosakata yang baru bunyinya tatma'una. Ini bentuk kata kerja. Tatma'una berasal dari kalimat toma'a. Toma. Dalam bahasa Indonesia tamak. Tamak. Afatatma'una, maka apakah? Fa-nya ini bisa diartikan dan apakah tatma'una kalian mengharapkan. Tatma'una kalian mengharapkan. Fariqun. Fariqun. Fariq segolongan. Yang ketiga yuharrifuna. Harrafa. Harrafa yuharrifu. Mereka mengubah, merubah. Yuharrifunahu, mereka mengubahnya. Afatatma'una, dan apakah kalian mengharapkan. Ayyu'minu, supaya atau bahwa yu'minu, mereka beriman atau mereka percaya, lakum, bagi kalian atau pada kalian. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Kalimat yu'minu penjelasannya ya kayak kemarin. Kalau yu'minu itu ketemu la, maka dimaknai mereka. Yasma'una kalam Allah.
berasal dari kalimat sami'a. Misalnya kita sholat, sami Allahu liman hamidah, sami'ah. Apa artinya? Mendengar. Kalau berawalan ya, berakhiran wawunun berarti mereka. Yasma'una, mereka mendengar kalam Allahi. Firman Allah atau kalam Allah. Summa, kemudian yuharrifunahu, mereka mengubahnya. Yang dimaksud apa, Pak? Kalam Allah. Mereka mengubahnya, mengubah kalam Allah. Mimba dima'aqoluhu, mimba di dari setelah atau sesudah. Ma'aqoluhu, apa-apa yang aqolu. Aqala yaqilu. Mimba dima, dari sesudah apa yang aqoluhu, mereka memahaminya. Wahum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui. Wahum ya'lamuna, dan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Saya ulangi, afatat ma'una, dan apakah kalian mengharapkan ayyu'minu lakum, supaya mereka percaya kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh ada segolongan minhum dari mereka, yasma'una kalamallahi, mereka mendengarkan kalam-kalam Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, mengubah kalam itu, mimba dima aqaluhu, dari sesudah apa yang mereka telah memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Sekali lagi langsung terjemahnya, Pak. Silakan. Maka atau dan apakah kalian mengharapkan supaya mereka percaya kepada kalian, dan sungguh ada segolongan dari mereka, mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, dan mereka mengetahui, sedangkan mereka mengetahui. Fariqun tadi apa, Pak? Segolongan. Yuharrifuna, mengubah. Tatma'una, mengharapkan. Yasma'una, mendengar. Aqalu, berakal atau memahami. Ya'lamu, mengetahui, ya. Terus kalam Allah, firman Allah. Sekali lagi, maka apakah kalian mengharapkan supaya mereka percaya kepada kalian, dan sungguh ada segolongan dari mereka, mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya dari sesudah apa yang mereka telah mengetahuinya, dan mereka mengetahui, dan mereka mengetahui. Kosakata yang baru, tuhaddisuna, berasal dari kalimat haddasa yuhaddisu,
berbicara atau menceritakan. Tuhaddisuna, kalian menceritakan. Fataha, fataha apa Pak? Berasal dari kalimat membuka. Yuhajjukum, yuhajju, membantah. Tuhaddisuna, kalian menceritakan. Fataha, telah membuka. Membuka itu yang menerangkan. Yuhajju, mereka membantah. Berhujjah itu, berhujjah, berdalil. Membuka. Membantah. Ada yang mau mencoba menerjemahkan, Pak? Dan, ayo. Dan, kalau wa kan artinya dan ya, Pak? Dan jika mereka bertemu orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, kami beriman, dan jika kembali sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka dengan apa yang Allah telah terangkan, Allah telah bukakan kepada kalian, supaya yuhaju tadi apa? Mereka bisa berhujjah, membantah kum kepada kalian, bihi, dengannya, inda rabbikum, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak paham atau tidak memikirkan, tidak menggunakan akal? Sekali lagi, wa idza laku, dan jika mereka bertemu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Ulangi lagi, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza khola, dan jika telah kembali, ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, qalu, mereka berkata. Yang berkata ini siapa, Pak? Mereka berkata kepada teman-temannya. Qalu atuhaddisunahum, apakah kalian akan apa? Menceritakan kepada mereka bima fatakhallahu alaikum, dengan apa yang Allah telah membuka alaikum, atas kalian. Membuka tadi maksudnya apa, Pak? Menjelaskan atau menerangkan. Liyuhajjukum, supaya mereka, bukan menghujat ya, Pak, membantah, supaya mereka membantah kum, kalian, bihi, dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, tidak berpikir? Kita ulangi dari awal, Pak. Dari afatat ma'una, langsung terjemahnya bersama. Maka apakah kalian
mengharapkan supaya mereka percaya kepada kalian, padahal sungguh ada segolongan dari mereka yang mendengarkan firman Allah, kemudian mereka merubahnya dari sesudah apa yang mereka ketahui, dan mereka mengetahuinya, apa yang mereka pahami, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Dan langsung, dan jika mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, dan jika sebagian mereka telah kembali kepada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah bukan mereka, kalian menceritakan pada mereka apa yang Allah telah jelaskan, Allah telah buka alaikum kepada kalian, supaya mereka bisa mereka bisa membantah kepada kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Yusirruna berasal dari kalimat sirri. Apa sirri, Pak? Sembunyi-sembunyi. Nikah sirri, nikah sembunyi-sembunyi. Yusirruna, mereka menyembunyikan. Yu'linuna, kebalikannya, mereka tampakkan. Awala ya'lamu, wanya didahulukan, dan apakah la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linuna, dan apa-apa yang mereka tampakkan. Apakah mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mengetahui apa yang mereka tampakkan. Ummiyuna, kosakata barunya, ummiyun. Ummi, apa ummi, Bu? Artinya ibu, ummi. Cuman di sini artinya bukan ibu. Ummiyuna, orang-orang yang buta huruf. Ummiyuna, orang-orang yang buta huruf. Amaniya, berasal dari kalimat umniyatun, umniyah. Amaniya, apa ya? Kebohongan. Amaniya, kebohongan-kebohongan. Dongeng-dongeng, kebohongan-kebohongan. Wa minhum ummiyuna, dan sebagian dari mereka ada yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui Alkitab, illa, kecuali, amaniya, apa tadi? Kebohongan-kebohongan. Wa inhum illa yadunnun. Jadi in itu, ya, di sini ada in ketemu dengan illa, itu maknanya tidaklah. Wa inhum, dan tidaklah mereka, illa yadunnun, mereka hanya apa? Mereka hanya dzon. Dari kemarin apa? Dzon, yadunnuna annahum mulaqu, menduga-duga, berprasangka.
Wa inhum illa yadunnuna, dan tidaklah mereka illa yadunnun kecuali hanya apa? Berprasangka atau menduga-duga. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ummiyuna adalah orang-orang yang buta huruf, la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui Alkitab, illa amaniya, kecuali hanya dongeng-dongeng atau kebohongan-kebohongan, wa inhum illa yadunnun, dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Kita mulai dari awal. Tapi satu-satu, Pak. Ada yang mau mencoba nggak? Dari ayat 75. Ini kita udah pertemuan 12, Pak. Harus bisa. Ayo, Pak. 13. 14 sekarang. Kurang sebulan lagi selesai. Ayo, Pak. Dicoba, Pak. Yang mau mencoba silakan. Yang belakang. Enggak ada. Dalam hati deh, ayo dalam hati. Bersama-sama. Ayo, Pak. Maka, ayo bersama-sama. Maka apakah kalian mengharapkan supaya mereka percaya pada kalian, dan sungguh ada segolongan dari mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka mengetahuinya dan mereka mengetahui. Jadi akol itu memahami, kalau ya'lamun mengetahui. Kalau berakal, menggunakan akalnya. Ini menggambarkan apa, Pak? Ada sebagian dari ahli kitab itu orang yang serius mendengarkan kalam Allah yang ada di Taurat maupun Injil, tapi kemudian ada indikasi mereka mengubah. Maka terus kemudian sekarang ada Injil, yang Injil perjanjian baru, ada perjanjian lama. Isinya sangat berbeda. Bahkan ada yang bertolak belakang. Yang paling yang paling ekstrim yang mereka rubah adalah mengatakan kalau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Padahal Nabi Isa itu anak Abdullah. Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, bukan. Nah, itu summa yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ada juga orang ahli kitab yang apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka ngomong iman. Mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila sebagian mereka telah kembali ila ba'din, kepada sebagian yang lain, berarti apa, Pak? Ada orang, sebagian dari mereka itu yang ketika ketemu orang beriman ngomong iman. Ketika ketemu dengan temannya, mereka mengatakan, atuhaddisunahum bima fatahallah. Apakah kalian akan menceritakan, bahasanya bukan menyampaikan tapi bercerita, menceritakan kepada mereka apa-apa yang Allah telah terangkan, berarti yang dipahami, alaikum, atas kalian. Tujuannya untuk beralibi, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, untuk membantahmu nanti di akhirat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Hanya untuk berpura-pura. Jadi orang itu yang macam-macam. Ya, orang ahli kitab. Ada yang memang orang serius, kemudian ada indikasi untuk merubah. Disampaikan ke orang lain berbeda dengan apa yang didengarkan. Terus kemudian ada yang hanya untuk berpura-pura, supaya nanti ketika di akhirat dia punya alasan. Yuhajukum bihi inda rabbikum. Punya alasan untuk apa? Untuk mengelak. Ketika misalnya mau dihukum, mau dimasukkan neraka, dia bisa mengelak. Tujuannya itu, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ada juga
Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi atau yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan itu menandakan kalau mereka tidak punya iman. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah sangat luas, baik yang mereka sembunyikan maupun yang mereka nyatakan. Sebagian lagi dari orang ahli kitab itu ada yang ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ada yang sama sekali tidak tahu tentang Alkitab. Yang didengarkan hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita. Pernah dengar nggak ada istilah Israiliyat? Ada ya? Ada Israiliyat. Cerita-cerita tentang keadaan-keadaan zaman dulu, tapi ceritanya di apa itu? Dibumbu-bumbuin, ditambah-tambahin, didramatisir. Nah, cerita-cerita mereka tahu hanya itu, cerita-cerita Israiliyat. Ada yang seperti itu. Jadi keadaan orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab itu bermacam-macam. Tadi ada yang memang punya misi untuk merubah Alkitab, ada orang yang mencari alibi, mencari titik aman. Ada orang yang memang nggak tahu apa-apa, yang mereka dengar dari rohib-rohib itu hanya cerita-cerita, hanya dongeng-dongeng, amani. Sehingga pengetahuan mereka tentang Allah, pengetahuan mereka tentang Alkitab hanya katanya, hanya jarene, katanya. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Kosakata barunya cuma satu, Pak. Ya. Jadi ini tuh kan gini, Pak. Kalau ada sebutan alladzina amanu, maka yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi kayaknya ini cerita kan menandakan cerita-cerita orang ahli kitab zaman dulu. Tapi sebetulnya ayat-ayat yang ada, cerita Bani Israel dan segala macam, ini yang dimaksud adalah orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang ada di kota Madinah. Keadaan orang-orang ahli kitab di kota Madinah itu seperti itu. Nah, itu sama halnya dengan orang-orang ahli kitab zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Gitu. Jadi, makanya kan gini, ketika Rasulullah sebelum hijrah, ketika di kota Makkah, itu orang-orang jahiliyah itu kan nggak tahu sama sekali tentang Alkitab. Nggak ada kabar itu tentang kitab-kitab, makanya mereka disebut jahiliyah. Nggak ada itu. Makanya apa? Ketika sebelum hijrah, dalam Al-Quran lawannya Rasulullah disebut apa, Pak? Al-musyrikun, al-kafirun. Ya kan? Tapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, kalimat itu sudah nggak dipakai. Karena Rasulullah ketemu dengan orang ahli kitab. Gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita baca Quran, perbedaan tentang ayat-ayat Makkiyah dengan Madaniyah itu yang paling mencolok tentang apa? Tentang keimanan. Jadi ketika ada ayat misalnya ya ayyuhal kafirun, pasti turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Menyebutkan lawannya, menyebutkan orang yang ingkar kepada Allah itu disebut dengan kafir. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, penyebutannya sudah beda. Ya ahlal kitab. Jadi penyebutannya sudah apa, Pak? Sudah berbeda. Nah, makanya penyebutan di sini ada istilah ahli kitab, ada utul kitab, ada Bani Israel. Itu adalah orang-orang yang ada di kota Madinah ketika itu. Makanya mayoritas orang-orang yang ada di kota Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah, mereka sudah paham tentang Alkitab. Sehingga mereka sebenarnya tahu mana itu Nabi Muhammad, mana yang bukan. Mana ini Nabi yang terakhir akhir zaman, mana yang bukan. Mereka menanti-nanti. Nah,
cerita ini, dalam kondisi ahli kitab yang ada ketika itu, ya, nanti disambungkan dengan apa? Dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang ketika zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa. Makanya mereka disebut ahli kitab. Apa artinya Pak ahli kitab itu? Ahli bukan ahli bahasa Indonesia loh Pak. Ahli itu yang mempunyai Alkitab-kitab. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Ada yang tahu Pak? Kitab kan ada 4. Apa Pak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 3. 1 sampai 3. Ini kepada siapa? Bani Israel. Sampai mereka punya keyakinan bahwa yang terakhir pun akan diberikan kepada Bani Israel. Sampai mereka punya keyakinan seperti itu. Sehingga apa? Ketika ketemu Nabi Muhammad yang sesuai ciri-ciri yang ada dalam kitab Taurat maupun Injil, tapi kok ternyata bukan dari Bani Israel. Sehingga apa? Muncullah orang-orang yang tadi itu. Muncullah orang-orang munafik, muncullah orang-orang yang berpura-pura, muncullah orang-orang yang ingin merubah isi daripada Alkitab itu sendiri. Makanya gambaran wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna itu ada gambaran orang-orang orang-orang munafik, orang-orang ahli kitab yang mempunyai yang tadi itu Pak. Mempunyai dua keyakinan. Keyakinan apa? Berpura-pura. Ketika ketemu dengan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Ya orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah. Dan perlu diingat, ahli kitab itu ada sebagian orang yang beriman. Makanya Rasulullah menyebutnya bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Karena sejatinya mereka itu telah beriman. Nanti dilihat di ayat 60. Ayat 60 yang kemarin kita ini. Apa bunyi itu? Innalladzina 60 atau 61 ini? Apa 59? Saya lupa. Apa 62? Antara itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang sobi, orang-orang ahli orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sobiin. 62 itu. Itu sesungguhnya apa? Ketika golongan itu mereka beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka mendapatkan apa Pak? Mendapatkan pahala kan? Itu. Berarti apa? Orang Nasrani ketika beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berarti mereka apa? Mendapatkan pahala. Artinya dianggap sebagai orang beriman. Ini bukan menandakan sebagainya keyakinan-keyakinan pendapatnya orang-orang liberal, bukan. Tetapi memang awalnya orang yang beriman kepada Rasulullah itu dulu ada yang awalnya orang Nasrani. Ada awalnya orang Yahudi. Makanya sampai Rasulullah itu menghalalkan sesembelihannya orang Nasrani. Karena apa? Di antara orang-orang Nasrani itu ada yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah sudah. Tetapi untuk beriman kepada Nabi Muhammad mereka butuh proses. Karena itu tadi, dari keyakinan yang ada dengan apa yang dilihat itu berbeda Pak. Dengan apa yang diyakini di dalam Alkitab itu dari golongan Bani Israel. Tapi ternyata yang ada, yang muncul seorang Nabi Muhammad ini bukan dari Bani Israel. Maka terus kemudian butuh proses. Nah, orang beriman kepada Nabi Muhammad ini butuh proses. Sambil menunggu proses, ada yang keburu meninggal. Kebayang ya Pak? Sambil nunggu proses untuk mempercayai itu adalah Nabi akhir zaman, keburu meninggal. Nah ini yang dipertanyakan. Orang yang seperti ini itu seperti apa nantinya? Apakah dia digolongkan dengan orang-orang kafir atau justru malah orang yang beriman? Ya kan Pak? Ada orang jauh di sana, di luar Madinah, mereka sudah percaya kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah tahu kalau Nabi Muhammad itu ternyata sudah ada. Nah orang seperti ini gimana? Kalau para sahabat Abu Bakar jelas orang-orang yang dari Bani Khadraj, Bani Salamah
yang ada di kota Madinah, jelas mereka beriman karena sudah tahu Nabi Muhammad itu sudah ada. Ini pernah dengar kan ada cerita seorang rahib. Mereka menganggap Nabi akhir zaman itu belum ada. Tapi ketika ketemu dengan Umar, dia cerita, saya itu lagi menanti-nanti datang seorang Nabi akhir zaman. Tapi pada akhirnya apa? Ketika Umar itu cerita, apa yang kau nantikan itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Saat itu dia langsung bersyahadat. Artinya apa? Ada orang yang menanti-nanti datangnya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang seperti itu kan disebut Nasoro, orang Nasrani. Terus kemudian ada disebut orang-orang Yahudi, karena masih meyakini keyakinan-keyakinan dulu. Nah, orang Nasrani, orang Yahudi yang terang-terangan tidak mau beriman, baru nanti disebut sebagai orang kafir. Baru seperti itu. Apa itu, Pak? Iya, dia tidak pakai jarak waktu karena dia diturunkan kepada seorang nabi, seorang rasul. Jadi jadi begini, ketika Rasulullah diutus oleh Allah dengan membawa kitab Al-Quran, yaitu telah dia menyempurnakan apa yang sudah ada. Ini bukan berarti kitab Injil sudah nggak dipakai, tidak. Masih ada hukum-hukum yang dipakai, yaitu di dalam Al-Quran, masih ada. Ya, karena diturunkannya Alkitab itu sebagai bukti bahwa orang itu disebut Rasul. Itu sama halnya ketika Allah memberikan mukjizat kepada Rasul. Jadi modal atau apa ya? Jadi senjata yang Allah berikan untuk berdakwah diantaranya adalah Alkitab, yang kedua adalah mukjizat. Nah, jeda waktunya ketika ada kitab Taurat terus kemudian ada kitab namanya kitab Zabur. Sebenarnya kitab Zabur itu kan Nabi Dawud itu kan setelah Nabi Musa. Itu ya. Jadi ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Zabur itu tidak jauh beda dengan ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Yang pasti semua kitab mengajarkan sama, yaitu tauhid. Yang berbeda, kadang-kadang yang berbeda itu hanya kaitannya tentang muamalah, kaitan tentang tata cara ibadah. Pengajaran tentang keimanan semua nabi mengajarkan tauhid yang sama. Begitu juga Nabi Isa. Nah, kalau di jeda waktu ya, kalau dikaitkan dengan tahun ya pasti berbeda-beda. Nabi Musa kepada Nabi Dawud tentunya berbeda. Nabi Dawud kepada Nabi Isa tentunya sangat berbeda. Jadi kalau dihitungkan per tahun ya berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah kitab itu diberikan oleh Allah kepada seorang rasul untuk menyempurnakan kenabian atau kerasulannya supaya disampaikan kepada umat. Supaya disampaikan kepada umat. Makanya orang-orang ahli kitab, ya disebutnya ahli kitab, orang-orang ahli kitab atau orang-orang Bani Israel yang ada ketika zamannya Nabi Muhammad, ya itu mereka masih ada yang menggunakan kitab Taurat, masih ada yang menggunakan kitab Injil, bahkan masih ada yang menggunakan kitab Zabur. Ketiga-tiganya masih ada yang pakai. Pedomannya itu loh Pak, pedomannya. Maka terus kemudian dengan adanya Nabi Muhammad itu ada ada hukum-hukum yang masih dipakai, misalnya tentang haji. Tentang haji itu dari zamannya Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa ya ada tentang haji ya seperti Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Isa juga seperti itu. Artinya hukum-hukum yang ada yang dibawa oleh para rasul ini semuanya berkesinambungan.
menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana juga Nabi Muhammad juga apa? Kitab yang dibawa yaitu Al-Quran menyempurnakan apa yang ada ketika itu. Gitu ya Pak. Jadi diberikan kepada para rasul ya untuk disampaikan kepada umat. Untuk disampaikan kepada umat. Zamannya berbeda-beda. Jadi berbeda kalau kitab dulu itu dia tidak nunggu meninggal, Pak. Jadi misalnya begini. Antara Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan berbarengan. Berbarengan dalam arti Nabi Musa masih ada, Nabi Harun sudah ada. Berarti Nabi Harun ini meneruskan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Harun ini seorang nabi yang kitabnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Gitu. Nah, itu terus kemudian nanti setelah Nabi Harun nanti ada nabi lagi, nabi lagi. Nah, nanti terus kemudian muncul Nabi Dawud, ya Nabi Dawud. Nanti Allah memberikan kitab Zabur. Jadi Nabi Dawud ini adalah seorang rasul. Nah, fungsinya menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Begitu nanti Nabi Dawud, terus kemudian ada Nabi Sulaiman dan segala macam, gitu ya. Itu juga menggunakan kitab Zabur. Nanti juga ada yang masih menggunakan kitab Taurat. Karena fungsinya begitu ada kitab Zabur, kitab Taurat terus kemudian nggak berlaku, enggak. Tetap masih ada yang pakai. Nah, inilah bedanya antara kitab-kitabnya yang Allah turunkan sebelum Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Jadi memang kalau ditanya antara kitab satu dengan kitab yang lain, ya pasti terpisah. Tetapi itu disambungkan oleh Allah dengan apa, Pak? Dengan para nabi yang meneruskan kerasulan atau meneruskan penyampaian kitab-kitab sebelumnya itu. Selanjutnya. Apa ini, Pak? Yaktubuna, kataba yaktubu. Menulis. Ya, benar ya? Kataba menulis. Kitab artinya tulisan. Kataba yaktubu. Wail artinya celaka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ayat ini menjelaskan tentang bahayanya orang-orang yang berani merubah tadi apa? Orang-orang berani merubah Alkitab. Fawailun maka celakalah. Lilladzina yaktubuna. Apa tadi yaktubuna? Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Menulis Alkitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Summa kemudian yakuluna mereka berkata hada ini min indillahi dari sisi Allah liyastaru bihi liyastaru supaya mereka membeli bihi dengannya dengan Alkitab itu samanan qalila harga yang sedikit. Ini motivasinya beda lagi. Ada yang merubah isi daripada Alkitab itu tujuannya untuk diperjualbelikan. Kita kalau ngomong perjualbelikan nggak usah ngomong menjual ini enggak. Yang penting dalam urusan duniawi itu bahasa dalam Al-Quran liyastaru bihi samanan qalila. Jadi tidak mengharapkan ridhonya Allah dan lain-lain enggak, tapi dia mengharapkan urusan duniawi.
celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, mencatat Alkitab biaidihim dengan tangannya. Ini yang perlu digarisbawahi bukan masalah menulisnya ya Pak, tetapi liyastaru bihi samanan qalilanya. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyastaru untuk atau supaya mereka membeli bihi dengannya samanan qalila dengan harga yang sedikit. Dengan perubahan-perubahan dari Alkitab itu ada motif kekuasaan atau tidak? Pasti ada motif kekuasaan. Politik lah gambarnya gitu. Pasti ada unsur politiknya. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya agama Kristen Katolik, misalnya Kristen atau Katolik, kalau yang kita tahu kan turunnya di daerah mana, Pak? Yerusalem kan? Di Yerusalem. Tetapi kota sucinya bukan di situ, menurut mereka. Ini kan? Bukan. Artinya kenapa pindah ke mana itu? Roma. Kan gitu kan, Pak. Jadi pasti nanti ada unsur apa? Unsur politik. Merubahnya itu ada unsur ke situ. Ini namanya liyastaru bihi samanan qalila. Fawailun maka celakalah lahum bagi mereka mimma dari apa-apa yang katabat aidihim. Katabat telah menulis aidihim tangan-tangan mereka. Celakalah bagi mereka mimma katabat aidihim dari apa-apa yang tangan mereka telah menulis. Kalau ini hasil. Celakalah bagi orang-orang yang menerima hasil dari apa yang mereka tulis tadi itu. Liyastaru bihi samanan qalila. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa wailun dan celakalah lahum bagi mereka mimma yaksibun dari apa-apa yang mereka usahakan. Jadi ini Allah mengancam kepada orang-orang yang punya ide untuk merubah Alkitab, mengancam juga orang-orang yang mendapatkan hasil dari ubahan itu, mengancam juga orang yang memang dijadikan apa? Usaha untuk merubah itu. Ancamannya. Ini kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ya, celakalah bagi orang-orang yang memaknai Alkitab itu untuk urusan duniawinya akan jadi celaka. Celaka juga orang yang mendapatkan hasil dari itu, dan celaka juga orang-orang yang memang ada usaha untuk itu, dijadikan usaha. Ini karena kan ayat-ayat Quran itu walaupun menceritakan tentang kondisi-kondisi zaman dulu, pasti akan relevan di zaman sekarang. Cerita-cerita seperti ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang dan mungkin sekarang sudah terjadi. Jadi banyak ayat-ayat, misalnya ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk kepentingan duniawi, dijadikan apa ya? Ya, jadikan senjata untuk urusan-urusan politiknya, urusan kekuasaan dan lain-lain. Jadi itu bahayanya. Kalau di sini disebutkan celaka bagi orang-orang yang akan atau hendak menulis Alkitab dengan tangannya, mengatakan itu dari Allah, padahal itu karangannya dia sendiri. Tujuannya apa? Liyastaru bihi samanan qalila. Ini menandakan bahwa sangat bahayanya orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Kalau dikatakan munafik kalau di dalam di Al-Quran, kalimat munafik itu kan maknanya itu lebih cenderung pada kekafiran. Gitu ya Pak, lebih cenderung pada kekafiran. Tetapi ketika munafik itu diucapkan oleh Rasulullah, itu berkaitan tentang akhlak. Jadi
Terkadang maknanya berbeda. Kalau disebut munafik, ya pasti iya. Karena apa? Orang-orangnya sudah apa, Pak? Sudah berpura-pura mengatasnamakan Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Ya, jadi sekali lagi penyebutan kalimat munafik, ya, penyebutan kalimat munafik ini di dalam Al-Quran itu biasanya kaitannya tentang munafik, bukan munafik akhlak, tapi munafiknya munafik akidah. Orang yang berpura-pura beragama, orang berpura beriman, antara ucapan dengan hatinya itu berbeda, kaitannya tentang keimanan. Nah, kalau sekarang orang yang seperti itu kan disebut orang kafir. Iya, misalnya kalau sekarang nih, kalau dulu zaman Rasulullah orang ngomong ketemu dengan Rasulullah ngomong iman, ketemu dengan orang kafir ngomong kafir itu biasa. Dan itu bagi Rasulullah itu disebut sebagai orang munafik. Tapi kalau sekarang orang seperti itu nggak bisa dikatakan munafik. Itu namanya orang kafir. Gitu. Jadi karena apa? Rasulullah sudah mengartikan kata munafik itu adalah orang yang kaitannya tentang perkataan. Yang kalau ngomong suka bohong. Kalau dikasih amanah dia suka khianat kan gitu, Pak. Gitu. Yang tandanya ada 3 itu. Gitu. Jadi kaitannya tentang akhlak. Tapi masih dikategorikan orang yang iman. Kayak kita misalnya kalau ngomong suka bohong misalnya gitu. Selama kita masih meyakini Allah, meyakini Rasulullah, kita kan masih iman. Tapi tapi ngomong yang bohong tadi dosa. Tapi yang khianat tadi berdosa. Tidak sampai terjerumus pada kekafiran. Gitu. Karena gini, meyakini adanya akhirat itu termasuk bagian daripada keimanan. Rukun iman ada berapa? Itu kan semuanya harus diyakini. Ya kan, Pak? Di antaranya adalah meyakini adanya hari akhir. Nah, hari akhir itu di dalamnya ada yaumul maksar, ada mizan, termasuk ada akhirat. Nah, kalau orang tidak percaya adanya akhirat, tentunya keimanannya nggak sah kan? Tentunya keimanannya dia batal keimanannya. Karena apa? Dia tidak meyakini di antara 6 ini. Percaya kepada Allah, percaya Rasulullah, tapi nggak percaya sama hari kiamat, ya sama aja. Karena apa? Keenam-enamnya rukun iman ini harus semuanya diimani. Gitu. Sampai mana tadi? Wa qalu lan tamassana. Satu lagi ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ini keyakinan orang ahli kitab. Lan tamassana. Lan tidak akan massa ya masu itu massa itu hanya menyentuh. Lantamas sanan naru, api neraka tidak akan menyentuh kami, illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya ayyaman beberapa hari ma'dudat yang terhitung, yang ditentukan. Jadi mereka punya keyakinan bahwa kalau misalnya masuk neraka itu pun cuma sebentar. Walaupun sebentar kalau namanya masuk neraka ya. Walaupun sebentar, ya Allah. Gitu. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, api neraka tidak akan bisa menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang ma'dud. Ma'dud itu yang dihitung-hitung. Kecuali hanya beberapa hari yang dihitung-hitung, yang ditentukan. Kul katakanlah. Kul katakanlah.
Attakhadtum indallah, apakah kalian menjadikan indallahi di sisi Allah ahdan, perjanjian. Apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah? Kalau memang iya, falai yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau itu keyakinan tentang tersentuh api neraka hanya sebentar itu memang itu dari Allah, pasti Allah tidak akan mengingkari janji. Tapi kan ini kata mereka. Sama halnya kita ngomong gini, saya ini umatnya Nabi Muhammad. Pernah nggak kita ngomong kayak gitu? Ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad mah boleh-boleh aja, Pak. Tapi permasalahannya kalimat, ucapan, perilaku, ibadah sesuai nggak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ngaku-ngaku mah boleh. Ini juga begitu mereka. Ini kan mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat. Nanti ada keyakinan satu lagi, bahwa apa? Hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang dapat masuk surga, yang lain enggak. Ini kan keyakinan mereka. Tetapi permasalahannya, keyakinan itu benar apa enggak? Berasal dari para rasul, para nabi, para rasul atau tidak? Kalau mereka ngaku orang Yahudi, itu keyakinan itu berasal dari Nabi Musa atau tidak? Kalau itu mereka orang ngaku sebagai orang Nasrani, keyakinan itu disampaikan oleh Nabi Isa atau tidak? Maka, jawablah wahai Muhammad kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Apakah kamu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah? Kalau memang iya, fala yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa, Pak? Atau taquluna, kalian mengatakan 'alallahi, atas Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Atau jangan-jangan kalian mengatakan sesuatu yang sebenarnya kalian itu tidak tahu. Dan memang kita semuanya nggak tahu nanti masuk neraka atau tidak. Kalau dilihat-lihat sih kita pernah berdosa. Kita pernah bohong. Kalau kita pikir-pikir ya Pak, kita pernah bohong, pernah. Berdosa pernah. Nyakitin orang pernah. Ngibulin orang pernah. Apalagi? Sholat juga dulu pernah nggak sholat. Puasa juga pernah nggak puasa. Artinya dosa-dosa itu pernah kita lakukan. Jadi potensi masuk neraka itu ada. Tapi kan kita nggak tahu nantinya itu akan diampuni oleh Allah atau tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah nanti menjadi orang-orang yang gemar beristighfar atau tidak. Makanya jangan-jangan itu hanya angan-anganmu saja. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, itu jangan-jangan cuman angan-angan, cuman bayangan-bayangan. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Bala, ya. Apa, Pak? Ya, kalimat bala itu adalah jawaban, tapi sebetulnya membantah. Mereka mengatakan apa tadi? Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Dijawab, bala ya. Iyanya ini maksudnya apa? Membantah kalimat itu. Yang masuk neraka itu bukan gara-gara Nasrani, bukan gara-gara Yahudi, bukan. Tetapi apa? Man kasaba sayyi'atan. Man, barang siapa? Kasaba, yang berbuat. Sayyi'atan. Apa, Pak? Keburukan. Wa ahatot, dan apa ya? Meliputi. Bihi, dengannya.
Apa yang meliputi khoti'atuhu, kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang masuk neraka itu adalah orang yang berbuat keburukan dan keburukannya itu wa ahatat bihi khoti'atuhu, dan kesalahan-kesalahannya itu sudah mencampur aduk. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu para penghuni neraka. Jadi Allah memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu bukan gara-gara Yahudi, bukan gara-gara Nasraninya, bukan. Tapi karena apa? Karena perbuatan. Orang Nasrani yang masuk surga ya banyak. Orang Nasrani yang terhindar dari api neraka ya banyak. Karena apa? Mereka iman. Tetapi kalau mereka itu berbuat keburukan, dan keburukan atau kesalahan itu sudah mendarah daging, sudah sudah menjadi kebiasaan, faulaika ashabun nar, mereka itu para penghuni neraka. Ini juga begitu, kita juga begitu. Kita juga karena tadi ada potensi masuk neraka, ada juga potensi masuk surga. Benar nggak Pak? Jadi kayak kita sholat, kita berbuat baik, kita sedekah, kita ngaji, mempelajari Quran, baca Quran. Itu kan potensi-potensi untuk masuk surga. Tapi di lain waktu kita berbuat dosa. Berarti ada apa? Ada potensi kita masuk neraka, ada juga potensi masuk surga. Nah itu nanti semuanya ilaihi turja'un, kita kembalikan kepada Allah. Biar Allah yang menentukan nanti masuk kemana. Nah, kita juga jangan lupa, kita itu sudah ditentukan dari zaman azali. Bahwa kita nanti termasuk orang yang masuk surga atau neraka sudah ditentukan oleh Allah. Atau kita min ahlil jannah, Allah akan memudahkan kita untuk berbuat baik. Kalau orang itu ditentukan nanti masuk neraka, Allah akan mudahkan dia untuk berbuat yang dosa. Nah, itu sudah nasnya sudah begitu. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kita menerjemahkan kekal itu ya jangan disamakan dengan kekalnya Allah. Maksudnya dia akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan apa? Sayyi'ahnya, sesuai dengan khoti'ahnya, sesuai dengan kesalahannya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu beriman, orang itu beramal soleh, mereka itu para penghuni surga. Mereka juga kekal. Jadi kalau bagi kita, syarat untuk menjadi ahlil jannah itu adalah alladzina amanu wa amilus shalihat. Kita iman, kemudian kita berbuat soleh, berbuat baik. Tetapi ada orang yang belum pernah iman, belum pernah berbuat baik, tapi sudah masuk surga. Siapa Pak? Nabi Adam. Ya kan? Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, langsung di mana? Di surga. Nah, berarti menandakan apa Pak? Masuk surga itu semuanya kehendak Allah. Itu Itu ridhonya Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kita memang dianjurkan untuk apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat, supaya menjadi ashabul jannah. Nah, amilus sholihatnya apa? Yang macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita kerjakan yang wajib, kita kerjakan yang sunnah. Nah, orang di dalam surga itu hum fiha khalidun. Mereka kekal. Ini juga sama. Kekalnya orang berada dalam surga, semua kehendak Allah. Semua kehendaknya Allah. Sudah jam 6 ini Pak, sudah cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kaitannya tentang materi-materi yang insya Allah akan kita sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang pas, keterbatasan ilmu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.